aku suamiku namanya Heber. ya Herbert. Jadi kami malam ini malam yang syahdu inilah mau nge-take video tentang bagaimana upaya Herbert waktu itu lulus AAS dan NZ. Jadi dia tahun lalu tuh ikut beasiswa AAS dan NZ pertama kali dan kedua-duanya lulus. Jadi banyak pertanyaan teman-teman gimana caranya lulus dan akan kami jawab di video ini. Terus gimana Pak? Kenapa sih kemarin kamu tuh milih AAS sama NZ? Jadi alasan aku milih AAS sama NZ itu ada tiga poin sebenarnya. Pertama, karena AAS dan NZ itu dapat memenuhi keinginan yang aku cita-citakan gitu. Karena aku kan misalnya aku sarjana hukum, ingin cari beasiswa yang menyediakan program beasiswa untuk master hukum. Nah, AAS dan NZ ini menyediakan untuk itu. Bicara soal Australia misalnya, di situ ada Melbourne Law School, ada University of Sydney, ada UNSW. Nah, kalau New Zealand di situ ada Auckland, ada Wellington. Nah, itu alasan pertama kenapa aku milih AAS dan NZ. Kedua beasiswa ini dia adalah salah satu beasiswa 10 beasiswa terbaik yang full cover. Full cover itu artinya semua dibiayai, dari persiapan keberangkatan, uang bulanan, uang kuliah, asuransi, semuanya di cover lah. Nah, alasan ketiga itu kenapa aku milih AAS dan NZ karena dua beasiswa ini adalah beasiswa yang menyediakan pre-departure training. Jadi pelatihan sebelum kita berangkat ke Australia atau ke New Zealand. Misalnya kalau AAS dia menyediakan soal pengayaan bahasa, ya kan, ada pengayaan bahasa, ada pengayaan soal budaya di Australia, dan juga pengayaan soal sistem pendidikan yang ada di Australia. Begitu juga dengan New Zealand, dia ada pre-departure training yang dilaksanakan di Surabaya. Kalau AAS ada di Jakarta dan Bali. Oh gitu. Nah terus kemarin kan, jadi aku tuh nemenin dia waktu itu, nemenin selama dia tes, nemenin di Ambon sih, waktu itu kita masih tinggal di Ambon, nemenin dia persiapan. Terus tapi aku nggak tahu tahapannya apa aja. Tahapannya apa aja sih Pak? Kalau tahapannya Australia World Scholarship itu dia sebenarnya cuma 2 tahap. Pertama tahap administrasi, kita mengisi aplikasi. Nah, kalau kita lulus tahap administrasi itu namanya daftar namanya shortlist. Jadi nama-nama shortlist ini yang berhak untuk maju ke tahap selanjutnya, yaitu IELTS dan joint interview. Nah, kalau New Zealand itu dia ada 4 tahap, agak lebih panjang karena terpisah-pisah. Misalnya pertama proses administrasi sama ngisi aplikasi juga. Kedua tes psikometrik. Tes psikometrik ini tes kepribadian dan juga tes potensi akademik. Di situ secara online. Kita ngisi secara cepat dan ada waktunya. Nah, yang ketiga itu interview. Yang keempat IELTS. Nah, bedanya sama AAS, New Zealand ini dia terpisah-pisah. Jadi kalau kita mau lolos interview harus lolos psikometrik dulu. Nah, kalau kita mau lolos IELTS kita harus lolos interview dulu. Itu apa? NZ? Itu New Zealand. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini full cover semua. Jadi dari tahap seleksi pun kita masih sebagai calon penerima itu dibayarin. Seperti yang kamu bilang tadi kan kita masih tinggal di Ambon. Jadi waktu aku seleksi itu biaya tiket penerbangan, lalu penginapan hotel itu dibayarin semua sama mereka. Pada tahap kalau AAS dari awal, tapi kalau New Zealand dia dibayarin kalau kita lolos tahap akhir IELTS. Nah, tadi kan kamu ngomong soal administrasi itu langsung dibayar. Nah, dibayarin pesawatnya. Berarti kan untuk dibayarin pesawatnya harus lolos administrasi dulu. Nah, administrasi itu apa? Nah, untuk tahap administrasi sebenarnya kita ngisi aplikasi. Kalau AAS itu namanya aplikasi Oasis. Kalau New Zealand ada aplikasi khususnya, aku agak lupa namanya. Kita sama-sama ngisi aplikasi. Sekitar ada 10 halaman web gitu. Nah, mereka sebenarnya mencari beberapa informasi soal kepribadian kita, data diri kita. Misalnya soal latar belakang pendidikan kita sebelumnya, ya kan? Lalu soal pekerjaan kita apa, misalnya juga soal kita mau ngambil major apa, entah itu S2, S3, spesifiknya di mana gitu kan. Lalu yang keempat itu dari major yang akan kita ambil untuk belajar di negara mereka, kira-kira akan berdampak besar gak untuk masyarakat di sekeliling kita, atau khususnya berdampak apa untuk Indonesia gitu. Jadi kayaknya
pengalamannya aku lihat itu mereka mencari orang-orang yang akan memberikan dampak yang besar buat Indonesia seperti itu. Jadi itu harus kita bridging benar-benar satu persatu supaya examiner itu bisa melihat, oh anak ini terarah untuk memberikan dampak ini dengan mengambil major ini, seperti itu. Nah, setelah administrasi selesai, kan ada IELTS ya. Nah, kalau IELTS itu ngapain aja? Tes IELTS langsung atau gimana? Kita akan tes IELTS langsung dari mereka, walaupun sebelumnya dianjurkan untuk melampirkan dokumen pada tahap administrasi. Tapi dianjurkan atau wajib? Enggak wajib. Mereka yang menganjurkan. Nah, kelebihan AAS sama NZ ini memang kita tidak wajib mengattach dokumen sertifikat IELTS kita ke aplikasi. Bisa memilih, misalnya kalau AAS itu AAS bisa IELTS, bisa TOEFL kan, bisa IELTS, bisa TOEFL. Tapi nggak perlu harus memenuhi syarat yang ada di kampus. Misalnya kalau program S2 kan rata-rata 6,5 IELTS kan. Nah, kita nggak perlu. Seberapapun itu minimal, ada minimalnya mereka. Kalau AAS itu 5,5 dan TOEFL itu 5,25. Tapi kalau New Zealand sama sekali nggak perlu, karena nanti akan dites di tahap akhir. Nah, kalau kita lolos pada tahap IELTS, mereka akan mengundang kita ke suatu tempat, ke suatu kota gitu kan, untuk tes IELTS. Misalnya kemarin AAS itu di Jakarta. Nah, dan aku juga New Zealand itu di Jakarta, tapi ada juga yang di Surabaya atau Makassar. Seperti itu. Dan semua persiapan keberangkatannya mereka sediakan. Seperti itu. Dan kalau bisa kita lihat juga kita mau kampus apa. Misalnya jurusannya A nih, syaratnya 6,5 ya. Kalau bisa nanti waktu tes IELTS yang diselenggarakan oleh AAS atau NZ, kalau bisa tidak jauh dari 6,5, misalnya hanya 6, seperti itu. Iya sih teman-teman, jadi waktu itu Heber waktu tes itu kan dia ke Jakarta ya, jadi dia nggak minta ongkos ke aku. Jadi udah dibayarin sama pihak AAS tiket dan hotel ya Pak? Tiket dan hotel, cuman dia nggak pakai hotel karena kan rumah ada di Jakarta juga. Nah terus tadi kan setelah itu tahap interview ya Pak. Nah terus interview itu ngapain aja Pak? Apa sih yang ditanya gitu di interview? Kalau untuk AAS, untuk program S2 kita dikasih waktu 20 menit untuk interview. Kita ditanya-tanya dengan alumni dari Australia World dan juga didampingi oleh profesor-profesor dari kampus-kampus Australia. Nah, selama 20 menit itu kita akan ditanya misalnya soal aplikasi yang udah kita tulis sebelumnya gitu kan, soal kampusnya, lalu soal kepribadian kita bagaimana, kan ada pertanyaan-pertanyaan soal leadership, lalu pemecahan masalah ketika ada masalah itu seperti apa. Itu pokoknya solusi pertama ketika kita tahap interview itu kuasai aplikasi yang udah kita tulis gitu. Yang kedua, kalau bisa perkaya diri kita dengan riset soal negara tersebut. Jadi kalau kita mau ke Australia, perkaya diri soal pengetahuan tentang Australia itu seperti apa, budayanya seperti apa, sistem pendidikannya seperti apa. Lalu misalnya contoh, ada beberapa kawan yang ditanya hari libur nasional Australia itu apa aja. Itu menunjukkan kalau kita memang niat atau serius untuk mengikuti beasiswa itu gitu. Nah, yang ketiga yang harus kita dalami adalah coba dalami soal beasiswa itu sendiri gitu. Mereka mau cari apa sih dari seorang awardee yang akan dipilih gitu. Apakah leadershipnya yang seperti apa, yang tinggi kah, atau dia mencari mahasiswa yang mereka ada untuk tahun itu ada fokus area. Nah, itu kita harus perkaya diri soal riset seperti itu. Nah, kalau New Zealand kita akan dikasih waktu 40 menit untuk interview. Sebenarnya sama aja, ditanya soal aplikasinya, kedepannya mau seperti apa, 5 tahun kita mau jadi apa, 10 tahun mau jadi apa, lalu kira-kira major yang akan kita ambil itu berdampaknya di segi mana untuk masyarakat Indonesia. Lalu setelah dari New Zealand apa yang akan dilakukan buat Indonesia gitu. Jadi itu sekitar 40 menit kita akan ditanya oleh tim panel dari New Zealand Scholarship. Nah, sudah administrasi, terus
IELTS terus interview. Jadi waktu itu tuh aku ingat banget tahun lalu Heber lulus dua-duanya dan pengumumannya itu di hari yang sama ya Pak ya? Di hari yang sama. Di hari yang sama. Cuman NZ duluan ya, NZ duluan. pagi kalau nggak salah ya. Pagi sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Timur di Ambon ya. Jam 9 pagi. Jadi waktu itu kita masih penempatan di Ambon. Terus pengumumannya pagi, NZ siangnya atau sorenya Pak? Siangnya sekitar jam 1 atau jam 2. Nah siangnya AS, jadi dua-duanya lulus dan aku senang banget dan bangga banget sama Heber gitu. Dia percobaan pertama dan langsung lulus. Nah tapi aku tuh sebenarnya masih bertanya-tanya kenapa sih harus memilih AAS aja gitu. Aku mau tanya juga nih sekarang, kenapa sih Pak kamu milih AAS aja? Kenapa nggak NZ gitu? Jadi seperti yang aku bilang tadi kan, ini dua beasiswa yang bagus, yang full cover scholarship gitu kan. Jadi kalau bicara soal kenapa milih AAS atau NZ, sebenarnya tidak ada satu hal yang membuat aku kenapa yang lebih memilih secara penyelenggaraan beasiswanya ya, tapi dari sisi personal diriku sendiri sebenarnya gitu kan. Kenapa aku milih AAS? Pertama misalnya aku dari sarjana hukum gitu kan, dari kuliah S1 itu selalu mengidolakan, mencita-citakan bisa kuliah di Melbourne Law School. Nah, ketika dihadapkan AAS dan NZ, ada satu peluang buat aku untuk menjadikan cita-citaku itu menjadi nyata. Jadi itu alasan pertama kenapa aku milih Australia Award gitu kan. Yang kedua, karena jadi sebelum aku memilih itu aku udah kontak dari pihak AAS-nya sama New Zealand-nya. Ini kira-kira pre-departure trainingnya di mana? Kalau AAS menawarkan di Jakarta, bukan di Bali. Tapi kalau New Zealand menawarkannya di Surabaya. Nah, kita kan lembaga vertikal nih kan, lembaga vertikal yang waktu itu penempatan di Ambon. Aku langsung berpikir kalau aku milih New Zealand yang penempatannya di Surabaya, nanti aku ngurus administrasi surat-surat tugas belajar dari kantor pusat kita ada di Jakarta kan agak susah. Apalagi nanti rencanaku kan akan membawa keluargaku untuk ikut ke luar negeri gitu kan. Nah, kebetulan istriku kan juga pegawai negeri sipil juga nih. Jadi untuk ngurus surat cuti luar tanggungan negara gitu kan yang harus ke Jakarta agak susah kalau aku pre-departure-nya di Surabaya. Jadi itu alasan personal sebenarnya. Walaupun dua-dua ini adalah dua beasiswa yang bagus gitu kan. Jadi secara penyelenggaranya nggak ada masalah. Aku sangat puas dengan apa yang mereka sajikan secara manajemen seleksinya. Tapi ya karena alasan personal itu gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bertanya sama aku, loh kalau memang cita-citanya di Melbourne Law School, kenapa dari awal pengen coba New Zealand gitu kan? Aku selalu punya prinsip begini, aku nggak pernah akan menyanyiakan kesempatan yang kalau itu ada di depan mataku. Waktu itu New Zealand itu buka administrasinya itu lebih awal, dia di Januari 2019 sampai Februari 2019. Nah, Australia Award itu bukannya Februari, lebih akhir dia, Februari sampai April. Jadi aku ngisi aplikasi New Zealand dulu, ternyata tiba-tiba AAS muncul pembukaannya, aku ikut juga gitu kan. Dan puji Tuhan ternyata di 27 Agustus diumumkan dua-duanya bareng gitu kan, pengumumannya bareng, dan aku harus memilih, ya terpaksa harus memilih judgementku masing-masing secara pribadi dan yang kira-kira akan memudahkan untuk aku kuliah gitu. Nah gitu teman-teman, kenapa dia milih AAS. Aku seneng juga sih, jadi aku bakal cuti luar tanggungan negara. Jadi kalau misalnya para ibu-ibu PNS yang punya suaminya PNS juga dan akan tubel, dukunglah sehingga nanti kita bisa sama-sama cuti luar tanggungan negara untuk mendukung para suami-suami menuntut ilmu. Terus apalagi yang dari semua cerita kita yang udah panjang lebar banget, nah bisa nggak kamu ceritain gimana tips and tricks secara singkat aja supaya teman-teman bisa lulus AAS dan NZ? Kalau dari aku, pengalaman yang ku ikuti kemarin, pertama kita harus kuasai handbook dari masing-masing beasiswa yang akan kita apply, karena masing-masing beasiswa itu dia dijelaskan di dalam satu handbook secara detail. Seringkali aplikan-aplikan itu gagal di tahap administrasi karena dia jumping step, dia ngisi aplikasi duluan baru baca handbooknya, padahal handbooknya dulu harus kita kuasai. Di situ ada
program-program strategis apa yang akan dia capai, lalu requirement-nya apa gitu kan, lalu dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk di-attach di aplikasi, yang itu penting gitu. Yang kedua, menurutku walaupun tidak ada batasan kuota dari masing-masing major, S2-nya apa, jurusannya apa, atau S3-nya apa, kita harus bisa menggambarkan atau memilih sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Misalnya ada beberapa yang bertanya, kenapa aku gagal tahun ini gitu kan, padahal mungkin dia karena memilih jurusan yang sudah umum diambil oleh orang gitu. Misalnya public policy, semua public policy gitu. Jadi tidak bisa, boleh mengambil public policy tapi digambarkan apa hal yang beda dari orang lain, karena itu yang akan tercapture duluan gitu kan. Oh, ini berbeda dari yang lain gitu. Misalnya aku mau ngambil Master of Law, kan banyak tuh, walaupun tidak digambarkan ada batasannya berapa law yang akan diambil, pasti mereka mencari yang agak berbeda. Misalnya aku mau ngambil dispute resolution, di spesialisasinya di bidang banking and finance atau construction dispute. Jadi kan itu ketika aku tulis di aplikasi itu, orang lihat Master of Law, oke, tapi bedanya apa gitu. Nah, di situ mungkin aku tercapture oleh explainer agak berbeda dibanding yang lainnya gitu. Itu pengalaman yang pernah kurasakan sih. Jadi itu. Nah, gitu aja teman-teman. Jadi itu sekian dari cerita kamu ya, udah selesai. Sekian dari cerita kamu, cerita Heber. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang aku belum tanya atau misalnya mau tahu tentang apa lagi, teman-teman bisa komentar, nanti kita jawab di video selanjutnya dan secepatnya. Jadi kebetulan ini udah pada lulus ya Pap ya, AS dan NZ. Tahap selanjutnya mungkin ya, tahap selanjutnya tuh udah pada lulus. Untuk tahun ini udah lulus juga, mungkin untuk 2021 persiapan tahun depan. Jadi buat teman-teman yang mau ambil beasiswa, semangat supaya cepat lulus dan mana tahu bisa ketemu sama kami di sana. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih.